Siu Tao, realita, dan halusinasi. Para praktisi Tao yang bijak dari zaman dahulu telah memikirkan bagaimana manusia dapat naik level menuju dunia kedewaan dalam proses evolusinya. Caranya adalah dengan Siu Tao. Melalui proses Siu Tao yang panjang, manusia diharapkan dapat meningkatkan moralitasnya dan derajatnya untuk mendekati dunia kedewaan. Siu Tao adalah sebuah proses nyata dan sangat lama yang harus dijalani sendiri atau tidak dapat diwakilkan. Dalam Taisangmen Xiao Yao Pai, kita dibekali dengan ilmu Tao In Su yang dapat langsung mengundang dewa pada saat berlatih atau lian kung, sehingga sembahyang menjadi bermakna, bukan hanya permohonan satu arah yang tanpa kepastian. Menjadi dewa adalah tujuan jangka panjang dari perjalanan Siu Tao kita semua. Namun, dalam usaha mencapai tujuan tersebut, banyak tahapan yang harus dijalani secara nyata. Di antaranya adalah berlatih Tao In Su, melakukan Xiu Xin Yang Xing, serta berbuat amal kebajikan untuk sesama manusia secara konsisten dan terus-menerus. Selain itu, kaum Tao diharapkan juga mengerti pola hidup sehat, seperti mengatur waktu bekerja, istirahat, makan yang teratur, asupan gizi yang cukup, menghindari atau mengurangi makanan atau minuman yang kurang sehat, menjauhi obat-obatan terlarang yang dapat merusak tubuh, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, penting untuk mengerti penerapan teori Yin Yang. Dalam bertindak dan berkata-kata, tidak perlu terlalu ekstrim agar tidak menyulitkan diri sendiri di kemudian hari. Setiap masalah sebaiknya diselesaikan selagi masih kecil dan dampaknya belum meluas, karena masalah kecil yang bertumpuk terus-menerus dalam waktu lama dapat menjadi masalah besar yang sulit diatasi pada masa mendatang. Demikian pula dalam berbuat baik. Meskipun kebaikan itu kecil, asalkan dilakukan terus-menerus, suatu saat akan menjadi kebaikan yang besar juga. Dalam proses Siu Tao, tidak ada jalan pintas. Semua dijalani sesuai kaidah kealamiahannya. Tujuan kedewaan bukanlah untuk dibayangkan, apalagi merasa seakan-akan kita sudah mencapainya atau bebas duniawi, dan menganggap bahwa masalah-masalah duniawi sudah tidak ada, serta bahwa dirinya sudah hidup di alam suci kedewaan. Inilah awal dari halusinasi atau berhayal-hayal. Halusinasi atau berhayal-hayal ini akan berdampak sangat serius dalam kehidupan Siu Tao seseorang. Sebagian orang mungkin tergoda untuk mencari jalan pintas, seperti mencari cara atau fase yang manjur, mirip dalam kisah Aladin, yang mana sekali membaca mantra seketika berubah menjadi kaya raya dan semua persoalan hidup selesai. Cara berpikir seperti ini tentu saja sangat tidak realistis dan tidak sesuai
dengan hukum alam yang berlaku. Orang-orang yang sudah mencapai tahap halusinasi ini mudah sekali dimanfaatkan oleh segelintir orang yang mempunyai kepentingan tertentu. Mereka mungkin diiming-imingi kehidupan abadi atau kekayaan tanpa batas, asalkan menjalankan syarat-syarat yang diperintahkan, seperti menyetorkan sejumlah uang secara berkala, bahkan sampai semua harta bendanya terkuras habis pun masih belum sadar karena masih mengharapkan datangnya dunia indah abadi yang dijanjikan. Siu Tao berpijak pada realita, mengubah realita secara perlahan dan pasti. Tujuannya adalah mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih baik lagi, menuju tingkat moralitas yang semakin tinggi dan tinggi lagi, serta berevolusi menuju dunia kedewaan yang abadi. Setiap langkah yang dijalani selalu sejalan dengan hukum alam. Siu Tao bukanlah halusinasi. Berhalusinasi tidak akan membawa keberhasilan dalam Siu Tao. Siu Tao adalah pekerjaan yang konkret, nyata, dan terbukti. Bila telah mencapai tingkat tertentu, akan mengerti sendiri. Pohon digergaji dengan tali akan tumbang. Batu ditetesi air akan berlubang. Kaum Siu Tao kalau dapat atau sadar, pasti air datang otomatis menjadi sungai. Buah matang otomatis batangnya rontok. Khawatir apa tidak mendapatkan taunya? Dikutip dari buku Siu Tao Menuju Kesempurnaan. Semoga bermanfaat.